Puji Tuhan, shalom saudara. Apa kabarnya malam hari ini? Luar biasa, amin. Saya percaya saudara yang di rumah saat ini sudah diberkati Tuhan. Dan malam hari ini sebelum kita menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa saudara, saya rindu kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara yang di rumah, mari tundukkan kepalamu, kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati Tuhan. Semua kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami yang rindu. Kami rindu bersekutu dengan Engkau di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan boleh berkarya di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Engkau berkati ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari kita bangkit berdiri. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau beri yang terbaik. Mari angkat tinggi tanganmu, katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari dengan iman percaya sama-sama katakan, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. lagi dengan iman. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Amin. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari yang terbaik katakan, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkau sungguh hebat, gagah, perkasa dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Jemaat Tuhan yang bersuka cita sama-sama dengan saya katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Mari saudara yang bersuka cita, kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab Engkau baik, haleluya. Sama-sama katakan pujian ini. sebab kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Sebab kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Ini doa kami Tuhan. Segala bangsa, suku dan bahasa, generasi ke generasi ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan, Katakan Engkau baik. haleluya. Sebab Kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Sebab Kau baik, Sebab Kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Segala bangsa, suku dan bahasa, generasi ke generasi ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan yang terbaik bagi dia katakan. ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan.
Sama-sama katakan, Engkau baik. Haleluya. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Sebab Kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Sebab Kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Segala bangsa, suku dan bahasa, generasi ke generasi ku sembah Kau. Amin. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan. Lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan. Katakan, Engkau baik. Hey! Mari angkat tanganmu saudara. Sama-sama kita serukan. Engkau baik selamanya, selamanya. Engkau baik, 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 ku sembah Kau. Amin. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan. Kita bertepuk tangan, katakan, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan yang terbaik, serukan, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Lagi, Kaulah Tuhan. Sama-sama katakan, Engkau baik. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan. Mari sebelum kita memberikan persembahan kita saudara, mari kita siapkan hati kita, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersuka cita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami boleh menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian kami. Kami boleh meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Engkau melihat kerinduan hati kami. Kami rindu memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami mau belajar menabur di tempat ini Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau berkati usaha pekerjaan mereka, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Saudara boleh memberikan persembahanmu saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tatamu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan,
Ku tahu janjimu selalu teguh, dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tata-Mu Tuhan. Ya Tuhan, saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu selalu teguh. Mari angkat tangan-Mu. Dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Lagi katakan, ku sembah Engkau, ku merendahkan. Ini penyembahan kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mencari wajah-Mu. Haleluya. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu. Mari yang terbaik bagi Dia. Dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mencari wajah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau mencari hadirat-Mu Tuhan, karena itu menjadi kesukaan bagi kami. Mari saudara yang rindu akan hadirat Tuhan, mari buka tangan-Mu. Kita mau belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku.
Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita semua. Oh Yesus Tuhan, kami sembah, sebab Kau layak disembah. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan, saudara. Mari sembah Tuhan. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan kehadiran-Mu dalam persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, sebab Kau layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Tiralabaralaba syaranamu, tiralabaralabaralaba sikaranabaralabara, tiralabaralaba sikaranabaralabara. Kau hadir jamah hati kami Tuhan, sebab Kau layak, Kau yang layak disembah. Tiada seperti-Mu Tuhan. Tiarada baralaba sikarada baralabara, tiarada baralaba sikarada baralaba takarada baralabara, tiarada sikarada baralabara. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Tiarada baralaba sikarada baralabara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Kau yang layak disembah. Haleluya. Kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir penuhi kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami mempersembahkan penyembahan yang terbaik, selain kami mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan, hanya Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Kami mau terus memuji-muji Engkau di tempat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikanlah nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu.
lagi katakan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikanlah namamu. Yesus, kemuliaan bagimu, yang terbaik katakan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikanlah namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Kita bangkit berdiri bersama. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikanlah namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Kristus Yesus Tuhan. Engkau layak menerima setiap pujian, syukur, hormat kami. Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami ada, kami hidup hari ini, itu bukti kebaikan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, malam hari ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Mari berbicara bagi kami semua. Firman-Mu itu kekuatan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami. Roh Kudus, ini hati kami, ini pikiran kami, ini semua yang ada pada kami. Kiranya ini semua kami mau taklukkan, tundukkan di bawah kuasa otoritas firman Tuhan. Setiap kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, kami bersatu hati hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, semua yang ada di rumah dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada mendengarkan ibadah live streaming ini dan juga melalui via Proskoneo 105,8 FM. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan, amin. Malam hari ini saya akan sharing masih tentang tema Roh Kudus. Minggu yang lalu kita sudah memperingati hari Pentakosta, di mana Tuhan mengenapi janjinya dengan mencurahkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membuka ayat bacaan kita yang terambil di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Efesus 5 ayat 18 sampai ayat 21 saya bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah kita yang melakukannya di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan firman Tuhan pada hari ini yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus.
Kalau kita melihat peristiwa Pentakosta minggu yang lalu, ini peristiwa dicurahkannya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tapi menurut orang Yahudi ini beda maknanya Bapak Ibu Saudara Pentakosta. Menurut orang Yahudi, Pentakosta itu ada dua arti. Jadi pada waktu itu kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, murid-murid ada di Yerusalem, kemudian Roh Kudus dicurahkan. Di situ dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-4 ketika tiba hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta buat orang Yahudi yaitu hari perayaan tentang turunnya hukum Tuhan, 2 loh batu, kemudian hari raya perayaan panen. Ini buat orang Yahudi, tapi bagi kita gereja Tuhan saat ini Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Jadi malam hari ini kita akan belajar dari perikop yang kita sudah baca di dalam Efesus tadi. Ada 3 hal yang ingin saya sharingkan kepada kita semua malam hari ini, yaitu tentang apa arti dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, di dalam Efesus tadi dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Apa maksud frasa penuh oleh roh atau dipenuhi oleh Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Efesus 5 ayat 18 di sini, Paulus mencoba mengkontraskan apa itu mabuk oleh anggur dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi sebelumnya kalau kita melihat begini Bapak Ibu Saudara, perlu kita pahami bahwa dipenuhi Roh Kudus itu hal yang berbeda dengan menerima Roh Kudus. Saya percaya begini, di dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi saya dan saudara kita semua ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Artinya apa? Kita bukan hanya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, Tuhan memberikan Roh-Nya diam di dalam kita, yaitu Roh Kudus. Ketika kita percaya, maka Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Jadi saudara, kita menerima Roh Kudus, tapi ini hal yang berbeda dengan dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara lihat peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, di situ dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya, artinya orang percaya itu mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Berarti mereka menerima Roh Kudus. Tapi pertanyaannya begini, apakah saya dan saudara, kita semua yang menerima Roh Kudus dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara, saya punya segelas air di sini. Ini gelas air saudara, gelas yang berisi air. Gelas ini betul berisi air, tapi tidak semua gelas ini dipenuhi oleh air. Saya dan saudara ini sudah menerima Roh Kudus, tapi pertanyaannya apakah orang yang menerima Roh Kudus hidupnya dipenuhi Roh Kudus? Di dalam Efesus dikatakan ini sebuah perintah Tuhan, hendaklah kamu penuh oleh roh. Artinya Tuhan rindu, Tuhan berkehendak, Tuhan mau saya dan saudara hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara yang rindu hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, katakan amin. Haleluya. Nah, apa itu arti frasa dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau kita melihat di dalam Efesus 5 ayat 18, Paulus mengkontraskan begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Paulus mengkontraskan antara mabuk oleh anggur dan hidup oleh roh. Saudara pernah mabuk? Saudara mungkin pernah lihat orang mabuk. Dulu saudara, di rumah saya di Palu Barat, rumah orang tua, kami punya deker. Nah, zaman dulu anak deker itu top hits. Sekarang sudah hampir tidak ada orang nongkrong di deker. Jadi biasa tengah malam sampai subuh, ada kelompok beberapa anak muda sering nongkrong di deker depan rumah kami, kemudian mereka mabuk-mabukan, minum cap tikus segala macam lah, cap-cap segala macam, merek topi miring dan segala, pokoknya minuman keras.
Dan lucunya saudara, karena kamar saya di depan itu, saya biasa dengar, biasa lihat. Jadi tengah malam, biasa mereka sudah dikuasai oleh kemabukan mereka, sudah mabuk keras. Biasa mereka berkelahi sendiri. Dorang dengan dorang berkelahi. Jadi tidak ada sebab, tiba-tiba mereka berkelahi sendiri. Sampai mereka kelelahan. Kalau mereka kelelahan, saudara bisa lihat, itu subuh-subuh jam 5 mau masuk jam 6, ada yang sudah masuk got, ada yang sudah tapalaka tengah jalan, ada bahkan yang sampai di atas pohon. Yang lucunya saudara, kalau di antara mereka ada yang lagi galau, lagi putus pacar, boleh itu pohon dia mau peluk-peluk, dia mau bilang begini, aduh sayang, dia pikir ini pohon dia punya pacar yang kasih tinggal dia. Ngana so di mana sekarang? Boleh dia mau belai-belai. Kenapa saudara? Mereka mabuk. Mereka sedang dikuasai oleh minuman keras. Jadi Paulus mengkontraskan orang yang sedang dikuasai oleh minuman keras, oleh anggur, dengan yang orang yang dipenuhi roh. Saudara, apa maksudnya dipenuhi roh? Artinya begini saudara, dipenuhi roh artinya segala aspek hidup saya dan saudara itu harusnya seperti orang mabuk tadi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi mulai dari hati saudara, pikiran saudara, perkataan saudara, sikap, tingkah laku kita, seluruh aspek dalam kehidupan kita seharusnya dikendalikan, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Ini artinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi hidup kita seluruh aspek bukan hanya seperti gelas tadi yang hanya setengah saja dipenuhi, tapi seluruhnya full itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus artinya apa? Pikiran kita, kehendak kita, apa yang kita lakukan itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan itu SMA. Saya tidak langsung pelayanan, saya ada di tempat ini bukan sebuah kebetulan. Tapi saya ada di tempat ini, di gereja ini itu karena dipaksa untuk masuk gereja. Saya anti gereja yang ya rame, jedak-jeduk istilah sekarang saudara. Tapi saya percaya pekerjaan Roh Kudus yang membuat saya bisa tertarik untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mengambil keputusan melayani. Ketika mengambil keputusan melayani, saya penuh dengan kekurangan. Saya tidak bisa berkhotbah, saya tidak bisa berdiri di depan banyak orang, saya sangat gugup. Bahkan kadang kalau saya bicara pasti gagap. Tapi saudara, hari ini saya bisa melayani Tuhan, saya bisa berkhotbah di depan saudara. Saya percaya ini pekerjaan Roh Kudus yang memperlengkapi, yang mengendalikan, yang menuntun saya. Sampai saya bisa ada di titik ini. Saudara, ketika kita memberikan diri kita, dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan menggerakkan kehendak kita, pikiran kita, bahkan perkataan kita itu dikendalikan, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Saudara, hendaklah saya dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini yang pertama saudara, apa arti dipenuhi oleh Roh Kudus? Dipenuhi artinya segala aspek, segala kehidupan kita, seluruhnya harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Kemudian yang berikut yang kedua, kalau tadi kita belajar apa itu arti dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian tentu kita bertanya begini, apa tandanya, apa menjadi ciri seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, ada beberapa hal, ada beberapa ayat yang akan kita baca malam hari ini. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Ini ada beberapa ciri atau tanda-tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus yaitu dia bisa berbahasa, bahasa roh istilahnya saudara, bahasa lain. Saudara, salah satu tanda orang bisa berbahasa roh. Tapi saudara, bukan berarti bahasa roh ini jadi satu-satunya tanda bahwa orang itu dipenuhi Roh Kudus harus bisa berbahasa roh. Karena ada banyak gereja yang tidak menggunakan bahasa roh dalam
ibadah mereka. Tapi beranikah kita berkata mereka tidak dipenuhi Roh Kudus? Jadi ini hanya salah satu tanda Bapak Ibu Saudara. Ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bisa berbicara bahasa-bahasa asing yang bukan bahasa mereka. Orang-orang berkata, bukankah mereka ini murid-murid Yesus orang Galilea? Tapi bagaimana mungkin mereka berkata-kata dalam bahasa kami? Jadi bahasa roh itu bahasa yang dikenal oleh orang, tapi ada juga bagian Alkitab yang berkata bahasa-bahasa yang tidak diucapkan. Hanya roh dan pribadi Tuhan yang dapat mengerti bahasa itu. Nah, saudara, satu kali pendeta Stephen Tong, beliau diundang untuk mengadakan KKR di Rusia. Kita tahu bersama Rusia ini negara penganut komunis. Jadi gereja tidak boleh sembarang beribadah. Jadi mereka KKR pada waktu itu di bawah tanah. Kemudian pendeta Stephen Tong berkhotbah. Hari pertama pendeta Stephen Tong berkhotbah dengan bahasa Inggris, kemudian ditranslate oleh seorang translator ke bahasa Rusia. Hari kedua juga begitu. Hari ketiga, saudara, translatornya tidak muncul. Translatornya ternyata diketahui sudah diculik orang komunis karena mereka kedapatan beribadah. Jadi tidak ada translator. Pendeta Stephen Tong tidak bisa berbahasa Rusia. Tapi dengan penuh iman, pendeta Stephen Tong berdoa kepada Tuhan, Tuhan pakailah hamba jadi alat kemuliaan Tuhan, jadilah seperti kehendak Tuhan. Pendeta Stephen Tong khotbah dengan luar biasa. Dan yang mengherankan pendeta Stephen Tong adalah ketika dia berkhotbah dengan bahasa Inggris di depan orang-orang Rusia yang hampir sebagian besar tidak mengerti bahasa Inggris, mereka sangat antusias. Bahkan ketika selesai khotbah, orang berjabat tangan salaman sama pendeta Stephen Tong, berkata begini, Bapak Ibu Saudara, pendeta Tong, kalau kamu memang bisa berbahasa Rusia sefasih ini, mengapa 2 hari kemarin kita harus pakai translator? Saudara, ini mujizat bahasa yang Tuhan kerjakan melalui hamba Tuhan Stephen Tong. Bisa saja salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus, dia bisa berbahasa roh, bahasa lain yang bukan keahliannya, tapi secara spontanitas, secara ajaib dia bisa berbahasa itu. Saudara, ini salah satu tanda, bukan satu-satunya tanda. Kemudian yang berikut apa, Bapak Ibu Saudara? Di dalam Lukas 1 ayat 67. Lukas 1 ayat 67, dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu ia bernubuat. Nah, nubuat juga salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Kemudian kita lihat juga di dalam Kisah Rasul 4 ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi bukan hanya bernubuat, berbahasa roh, tapi juga memberitakan firman. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, Tuhan bisa memberikan keberanian dalam hatinya. Roh itu bisa menggerakkan keberanian dalam kehidupan saudara untuk memberitakan firman Tuhan dengan gagah berani. Di tempat kita saya punya rekan pelayanan namanya Pak Sewang, Pastor Sewang. Kita juluki dia Pastor Trip. Kenapa kita juluki Pastor Trip? Karena beliau ini suka sekali pelayanan misi. Jadi bukan jalan-jalan, tapi dia memang betul-betul hatinya di misi. Hatinya ada di Wana, hatinya ada di Bangkep, hatinya ada di suku Lauje sana. Saudara, beliau ini suka sekali atau passionnya pelayanan misi. Kemana-mana pun dia pergi. Dan kadangkala ketika beliau jalan pergi pelayanan misi, ada saja hal-hal yang membahayakan saudara. Lalu beliau pernah kena malaria, mobil terbalik. Tapi puji Tuhan selama dengan dia jalan, tidak pernah kita alami hal-hal yang cukup menakutkan atau mengerikan. Tapi mau tantangan apapun, beliau tidak pernah surut untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan tentang Kristus dimanapun itu saudara. Nah, untuk saat-saat ini mungkin kita ikut protap pemerintah. Tapi kalau seandainya pemerintah mengizinkan, saudara lihat, so di Wana dia, so di Bangkep dia pergi pelayanan misi. Karena itu memang passionnya. Dan saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Nah saudara, kalau begitu apa ciri praktis? Ciri yang praktis dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ini yang menjadi sebuah ciri, menjadi tanda bahwa hidup saya dan saudara itu dipenuhi oleh Roh Kudus.
Saya mencatat di sini Bapak Ibu Saudara ada beberapa ciri praktis hidup saya dan saudara itu dipenuhi oleh Roh Kudus, masih berdasarkan ayat bacaan kita tadi Efesus 5 ayat 18 sampai 25. Ciri yang pertama adalah saudara, yang pertama senang untuk memuji Tuhan atau hatinya penuh dengan pujian kepada Tuhan. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-19 dikatakan begini. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, salah satu ciri praktis yang pertama adalah hidupnya ini senang memuji-muji Tuhan. Senang menyembah Tuhan. Senang mengagung-agungkan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak orang yang berkata kepada saya secara pribadi, bahkan datang ke kantor gereja, berkata begini, Pak, kapan gereja buka? Kapan kita bisa ibadah lagi di dalam gedung gereja? Kapan kita bisa bersekutu lagi? Saudara, banyak orang yang rindu, haus akan hadirat Tuhan, rindu memuji menyembah Tuhan. Hari-hari ini kita siaran ibadah live, saudara. Tapi bukan berarti karena ini hanya via online, bukan berarti ini menjadi sebuah style atau sebuah budaya baru. Jadi saudara di rumah hanya sekedar menonton ibadah ini, bukan saudara. Tapi kami mengharapkan bahwa kami live ibadah online ini, tapi saudara di rumah tetap connect dengan Tuhan. Ketika saudara memuji menyembah Tuhan, saudara bukan nonton sebuah tayangan TV atau tayangan YouTube saudara, tapi sungguh-sungguh saudara sedang beribadah kepada Tuhan. Saudara betul sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan segenap hati. Saudara sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan dengan sebuah kerinduan bahwa Tuhan ini baik, Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Ini yang kami harapkan Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, salah satu ciri tandanya dia senang memuji-muji Tuhan. Dia senang mengagung-agungkan nama Tuhan. Saudara, itu ciri yang pertama. Jadi walaupun saat ini ada banyak kendala, tantangan, kita belum bisa bergereja secara bertatap muka, tapi ini bukan menjadi sebuah penghalang untuk saudara tidak memuji menyembah Tuhan. Milikilah gaya hidup yang senang memuji menyembah Tuhan, sebab itu salah satu tanda saya dan saudara hidup dipenuhi Roh Kudus. Kemudian yang berikut, apa ciri praktis atau tanda yang praktis saya dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, dia senang memuji-muji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Yang kedua adalah, kita lihat di ayat yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Jadi ciri yang kedua, orang dipenuhi Roh Kudus adalah dia mengucap syukur dalam segala hal. Ini sudah saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu, yaitu mengucap syukur, tetap mengucap syukur di masa sukar. Kenapa kita mengucap syukur? Karena kita ada di dalam Kristus Yesus, karena kita sudah menerima hal yang amat berharga, yaitu anugerah keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Ketika dia dapat promosi, dia mengucap syukur. Ketika ada corona melanda, mungkin harus kehilangan pekerjaan, dia tetap mampu mengucap syukur. Ketika dia punya toko untung, dia mengucap syukur. Tapi ketika ada cobaan, ada badai kehidupan, toko harus rugi, dia tetap mampu mengucap syukur. Orang yang dipenuhi Roh Kudus mampu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Saya sudah jelaskan dalam segala hal, dalam segala keadaan ini, saudara. Jadi saudara ingat ilustrasi saya kemarin tentang penginjil India, Sadhu Sundar Singh, ketika dia dirampok orang di tengah jalan dalam perjalanan penginjilannya. Respon Sadhu Sundar Singh berkata begini, saya bersyukur karena ketika saya dirampok, saya hanya kehilangan sebagian dari harta saya. Yang lain masih banyak di rumah. Saya mengucap syukur yang kedua, karena yang dirampok itu cuma harta, bukan nyawa saya. Kemudian yang ketiga, Sadhu Sundar Singh bilang, saya mengucap syukur karena yang merampok itu bukan saya. Saya yang dirampok, bukan saya yang merampok. Saudara, orang yang hatinya, hidupnya
penuh dengan Roh Kudus, cara pandangnya akan Allah itu berbeda. Dia mampu melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam setiap keadaan, meskipun itu melewati cobaan, penderitaan, tapi dia mampu melihat bahwa Tuhan itu baik dalam segala hal. Jadi dia mampu untuk mengucap syukur dalam segala hal, mau itu penderitaan, mau itu sakit, mau itu penyakit, mau itu duka cita. Dia percaya bahwa Allahnya turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang Allahnya rancangkan bukan kegagalan, tapi damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Salah satu ciri orang dipenuhi Roh Kudus, dia mampu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Kemudian yang berikut Bapak Ibu Saudara, apa ciri orang mampu atau dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupannya, yaitu kita lihat dalam ayat berikut di dalam Efesus 5 tadi. Mari kita buka dalam Efesus 5. Di situ dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kemudian perikop selanjutnya masih lanjut saudara. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, dan seterusnya. Jadi yang berikut Bapak Ibu Saudara, salah satu ciri dan tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah dia hidup dalam kerendahan hati, atau dia hidup humble atau rendah hati Bapak Ibu Saudara. Jadi ciri yang ketiga adalah dipenuhi Roh Kudus itu dia punya kerendahan hati. Saudara, terkadang masalah dalam hidup ini banyak timbul persoalan, gereja boleh pecah, itu terkait tidak mau merendahkan diri satu dengan yang lain. Semua berpikir, saya betul, kamu salah, doktrinmu salah, kamu sesat, saya betul. Akhirnya gereja pecah saudara. Rumah tangga bubar, persoalan apa saudara? Seringkali tidak ada yang mau merendahkan diri. Istri ngotot, suami ngotot, anak-anak lebih ngotot saudara. Saudara, banyak hubungan persaudaraan, persahabatan, bahkan hubungan percintaan berakhir karena tidak mau merendahkan diri satu dengan yang lain. Bahkan negara bisa gontok-gontokan saudara, karena persoalan tidak mau merendahkan diri satu dengan yang lain. Saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mampu merendahkan diri satu dengan yang lain. Sebab dia tahu bahwa tidak ada yang lebih dari saya ataupun dia. Hidup ini bukan tentang saya, bukan tentang aku, bukan tentang kamu. Tapi hidup adalah tentang Kristus. Bukan saya yang ditinggikan, bukan orang yang ditinggikan. Tapi seyogyanya, seharusnya Kristus Yesus yang ditinggikan. Dalam kehidupan rumah tangga saudara, harus merendahkan diri satu dengan yang lain. Saudara, Paulus mengambil, kalau kita melihat di dalam Efesus tadi, itu di situ dikatakan kasih Kristus dasar hidup suami istri. Tapi kalau kita melihat kepalanya, perikop di atasnya saudara, itu bicara tentang hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi istri yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, di situ dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tunduk kepada suaminya. Suami yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Satu kali saudara, ada pace-mace Papua, orang lagi bakalae, lagi bertengkar. Karena ini pace ini suka puji tapi hina di saat yang bersamaan. Mace kau cantik sekali, tapi sayang kau bodoh. Jadi tiap dia lihat istrinya, dia bilang, kau ini cantik tapi kau bodoh sekali memasak. Kau ini cantik tapi bodoh sekali kalau belanja. Jadi pokoknya dia puji tapi di saat yang bersamaan dia hina. Satu kali dia punya istri supastiu saudara, dia bilang, iyo memang saya cantik, makanya waktu itu kau mau lamar saya. Memang karena saya cantik kau dusu-dusu toh. Tapi kenapa saya bodoh sekali waktu kau lamar saya mau terima. Saudara, hidup suami dan istri, hidup dalam pelayanan, hidup dalam pekerjaan, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita punya kerendahan hati. Kita harus humble satu dengan yang lain. Ada amin? Bapak Ibu Saudara, dua hal sudah kita bahas malam hari ini. Apa itu arti dipenuhi oleh Roh Kudus?
Kemudian apa itu ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kalau begitu hidup dipenuhi Roh Kudus itu indah. Hidup dipenuhi oleh Roh Kudus itu hidup yang dahsyat, hidup yang luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana hidup saya dan saudara supaya senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus? Saya mencatat di sini Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga yang terakhir, supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita kembali ke ayat bacaan kita tadi di dalam ayat 18. Di situ dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu hidup penuh dengan roh. Saudara, lucunya begini, di hari-hari ini atau zaman ini, banyak orang mau dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi di saat yang bersamaan dia juga mau mabuk oleh anggur. Ini kan lucu saudara, kita mau kita dipenuhi Roh Kudus, tapi kita mau juga masih mabuk oleh anggur. Paulus mengkontraskan antara mabuk oleh anggur dengan dipenuhi Roh Kudus. Sebenarnya di dalam ayat ini maksud Paulus atau makna dari mabuk oleh anggur ini melambangkan atau mewakili dosa. Saudara, sederhananya begini, ketika kita ingin hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, jangan mabuk oleh anggur. Jangan hidup kita dikuasai, dikendalikan atau digerakkan oleh hawa nafsu dosa. Jadi kalau saya dan saudara ingin hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tinggalkan dosa sederhananya. Jangan hidup di dalam dosa. Saudara, saya punya gelas aqua, tadi saya sudah jelaskan bahwa hidup dipenuhi Roh Kudus seluruhnya harus seperti gelas aqua ini terisi oleh air. Sepenuhnya air yang mengisi. Ini ibarat Roh Kudus, tapi kadangkala dalam sebuah gelas, sebuah wadah kehidupan kita bukan hanya setengah yang memenuhi. Tapi di dalamnya juga ada pasir, ada batu, ada tisu, ada kerikil, ada sampah-sampah yang kita simpan. Ini bicara dosa. Tapi di saat yang bersamaan kita ingin hidup kita dipenuhi oleh Roh Tuhan. Ini tidak bisa saudara. Kita tahu bahwa pribadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Dan kita tahu Allah itu adalah Allah yang kudus. Di mana Allah yang kudus berada, dia tidak berkenan dengan hal yang tidak kudus, dengan dosa. Saudara mau hidup saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, tinggalkan, buang, kesampingkan, berpaling dari dosa itu. Dan minta selalu Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan saudara hari lepas hari. Sebab kehidupan kita ini seperti spiritual journey, sebuah perjalanan spiritual. Satu saat kita punya tujuan yang harus kita capai, tujuan yang harus kita sampai ke sana. Dan untuk sampai ke tujuan itu saudara, saya dan saudara harus senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Tinggalkan kemabukan itu, tinggalkan dosa itu saudara. Amin. Saudara, saya berdoa kita semua, saya dan saudara, hidupnya senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, meninggalkan setiap dosa. Hidup kita ini lemah, rentan akan dosa. Setiap saat kita bisa saja jatuh dalam dosa. Tapi minta ampun kembali kepada Tuhan, mari bangkit kembali, minta Roh Kudus senantiasa penuhi hidupan kita. Tapi kalau kita misalnya tetap tinggal dalam dosa, menyimpan dosa dalam kehidupan kita, kerohanian kita tidak akan sampai di tujuan. Kita tidak akan maju dalam kehidupan rohani kita. Penutup khotbah saya akhiri dengan sebuah cerita saudara. Satu kali ada seorang anak muda saudara. 2 orang mereka pergi menyeberang ke pulau untuk berpesta pora. Semalam-malaman mereka mabuk saudara. Mabuk semabuk-mabuknya. Jadi untuk kembali ke desa mereka harus menyeberangi lagi danau yang tadi saudara. Ketika mau kembali mereka naik ke perahu, kemudian mereka ganti-gantian bilang, kakak kau yang dayung, habis itu saya yang dayung. Semalam-malaman saudara, subuh orang dayung, kiri, kanan. Tidak sampai-sampai ini pulau, tidak dekat-dekat juga ini pulau. Sampai matahari sudah mulai terbit saudara. Mereka dayung sedemikian rupa, mereka dayung sedemikian kencang. Tapi mereka lihat tambah jauh, tidak ada dekat-dekat ini pulau saudara. Sampai dari pemabuk mulai hilang, kesadaran mereka mulai terkumpul, mereka dayung kuat. Tidak juga sampai-sampai, nanti mabuknya hilang saudara, mereka lihat ke belakang. Ternyata tali jangkar masih mengikat di dermaga saudara. Sepanjang malam mereka mendayung tidak jalan karena tali jangkar masih mengikat di dermaga.
Ini kadang kehidupan kita seperti itu saudara. Kita rindu sampai ke tujuan kita. Kita rindu hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Tapi kita masih tinggal dalam dosa. Kita masih menyimpan dosa. Kita ibaratnya berjalan di tempat tidak maju-maju. Karena dosa itu mengikat kita untuk maju. Kita suka pelayanan, kita suka memuji menyembah Tuhan. Kita mau hidup dalam Tuhan. Tapi dosa mengikat kehidupan kita. Lepaskan tali dosa yang mengikat saudara. Dan minta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Hendaklah saya dan saudara penuh dengan Roh Kudus. Amin. Untuk firman Tuhan, mari dalam hadirat Tuhan, sikap doa, kita berdoa dan kita angkat sebuah pujian sebelumnya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Benar Tuhan, kerinduan kami, segenap kehidupan kami, seluruh aspek kehidupan kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan dalam kehidupan ini, senantiasa kami mau dituntun oleh pribadi Roh Kudus itu. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan hidup ini semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan kehidupan kami ini dipimpin, dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus. Untuk itu kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami rindu pribadi-Mu, kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu akan kasih setia Tuhan, akan Roh Kudus itu memenuhi dalam kehidupan kami. Setiap hari, hari lepas hari dalam kehidupan kami. Kami rindu pribadi-Mu Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, hamba menyerahkan setiap jemaat Tuhan
dalam segala aspek kehidupan mereka, apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan, mereka hidupi hari-hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kuat itu, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang luar biasa selalu menolong mereka, menguatkan mereka, memberkati kehidupan mereka, menuntun jalan kehidupan mereka, melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan malam hari ini Bapa, dalam nama Yesus. Malam hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa, kami bersatu hati menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya apa yang terjadi dalam bangsa kami ini Tuhan, semua dalam campur tangan Tuhan, semua dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan sedang beracara untuk Indonesia, mata Tuhan tertuju untuk Indonesia, bahkan tangan Tuhan terulur untuk Indonesia. Berkati pemerintah kami, berkati semua jajaran pemerintah, menteri yang ada, bahkan wakil-wakil pemerintah di daerah, gubernur, bupati, wali kota. Tuhan memberkati semuanya Bapak di dalam nama Yesus, supaya mereka dapat mengambil kebijakan strategis untuk menanggulangi, mempercepat penyebaran COVID ini Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan hari-hari ini. Tuhan berkati, pakai gereja Tuhan sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan, menguatkan jemaat-Mu, memberkati jemaat-Mu, membuat jemaat Tuhan supaya hidup semakin dekat dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan setiap rumah sakit, setiap tenaga medis yang hari-hari ini mungkin masih berjeri lelah dalam menangani COVID. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, memberkati setiap pasien yang hari-hari ini mungkin sedang berjuang melawan COVID ini Tuhan. Kesembuhan daripada Tuhan, Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Kami juga bersyukur karena berapa hari ini provinsi kami ini tidak ada penambahan kasus. Kami berdoa kalau sesuai dengan kehendak Tuhan bisa terus-terus seperti ini. Kehidupan kami bisa seperti biasa lagi, normal kembali, bekerja kembali, beribadah di tempat ini kembali Bapa, dalam nama Yesus. Kami juga menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang mungkin sedang bersusah keadaannya, yang sedang lagi dalam masalah pergumulan ekonomi. Tuhan berkati, Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik, memberikan penghasilan yang terbaik. Berkati setiap usaha-usaha jemaat-Mu Tuhan, berikan mereka pelanggan, keuntungan dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka yang bekerja, Tuhan berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, yang sedang bergumul Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan Yesus kuatkan, Tuhan Yesus kasih jalan keluar dari setiap pergumulan mereka Bapa, di dalam nama Yesus. Kami juga menyerahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan, tim Bethel Media, semua diaken, full timer, bahkan gembala kami Tuhan, dalam tangan Tuhan, supaya selalu ada hikmat, otoritas, kuasa Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kami bisa melayani Tuhan lebih lagi, dipakai Tuhan lebih lagi. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari sekali lagi kita akan kasih pujian. tepuk tangan bagi Tuhan kita Saudara. Haleluya, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Ya, Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap berkat anugerah Tuhan. ya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara yang kekasih, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, Ya Tuhan. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Ya, dan Yesus. memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Untuk itu terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan sayang dari Ya, Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa dari kuasa Roh Kudus Amin. memberkatimu hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.